Kalau di dunia teoritis mungkin masih bisa kita pelajari ya, tidak ada masalah. Masih bisa bertanya pada dosen. Tapi kalau sudah kerja, nah itu kadang-kadang kita bingung ya. Tanya ke teman yang ada di kantor nggak enak. Tanya ke bos masa iya, kan harus profesional ya. Tanya ke dosen kadang-kadang sudah putus komunikasi gitu. Nah, ini ada beberapa catatan yang harus rekan-rekan pahami pada saat menyusun cash flow ya. Catatannya sebagai berikut ya. Pertama, yang paling fundamental adalah kita tidak salah memasukkan pos. Nah itu. Nah, memasukkan pos. Pos apa? Pos keuangan. Ya, pos keuangan. Saya kan sudah jelaskan, pos keuangan itu adalah uang keluar dan uang masuk. Ya, cash out dan cash in. Itu paling mendasar sih seperti itu. Tapi kadang-kala kita sering salah ya. Sering salah memasukkan komponen-komponen itu ke dalam pos yang benar. Mungkin begini, kalau istilah misalkan bayar ke customer sudah jelas lah. Saya yakin teman-teman gak akan ada yang keliru. Artinya kita akan mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli barang atau jasa pada customer. Ya, customer kan membeli barang ke kita. Jadi kalau customer membeli barang ke kita artinya uang itu masuk ya. Jadi sejumlah uang yang dikeluarkan oleh mereka kemudian untuk membeli barang dan jasa, uang itu masuk ke kita. Nah, kalau uang masuk ke kita cash in ya. Sebaliknya kalau misalkan perusahaan ya membayar barang atau jasa ya pada orang lain ya, maka itu adalah cash out. Uangnya keluar dari perusahaan kepada pihak ketiga. Ya, pihak kedua, pihak ketiga gitu dan lain sebagainya. Kalau itu saya yakin semua bisa memahami. Tapi ada beberapa pos yang harus dicermati. Ya, contoh misalkan teman-teman yang baru mengenal istilah piutang. Mungkin yang sudah terbiasa di perusahaan ya, punya perusahaan mungkin ngerti lah ada hutang, ada piutang begitu. Tapi rekan-rekan yang belum pernah belajar akuntansi misalkan, kadang-kala nggak ngerti mendefinisikan apa itu piutang, apa bedanya dengan hutang. Ini contoh sederhana ya. Contoh sederhana. Bagi yang sudah ngerti, maka piutang ini menjadi cash in, kan gitu ya. Tapi kalau tidak ngerti, mereka akan bingung menempatkan piutang ini di cash in atau cash out. Bisa jadi karena ketidakpahaman harusnya di cash in malah dimasukkan ke dalam cash out. Kalau sudah demikian, maka struktur biayanya akan menjadi kacau. Ya, struktur biayanya akan menjadi salah. Sehingga akhirnya net benefit cash flow-nya akan menjadi salah. Jadi itu sebagai contoh kasus bahwa ketika kita salah kamar, itu istilah saya, ketika kita salah kamar, ketika kita salah posting dari apa itu parameter-parameter atau ya dari parameter-parameter keuangan, maka jelas hasilnya akan salah dan itu bisa fatal. Itu bisa fatal ya kalau kekeliruan itu terjadi. Itu contohnya. Contoh lain yang saya pernah bilang, misalkan ada loan yang kemarin, bank loan gitu, receive bank loan misalkan. Nah itu yang nggak ngerti, teman-teman yang nggak ngerti tentang definisi dari apa itu loan bank ya atau receive loan bank, itu bisa jadi mereka menempatkan pada cash out ya. Nah kalau sudah demikian pasti salah gitu ya. Kan loan bank ini adalah loan yang dikeluarkan oleh pihak perbankan untuk kita jadikan sebagai tambahan permodalan. Jadi sifatnya ke cash in. Nah itu contoh. Nah yang nggak ngerti juga kadangkala mereka hanya berpikir cash in saja.
Padahal di balik cash in dari loan bank gitu atau dari investment itu kan ada kewajiban kita untuk membayar. Ya, loan bank itu kan saya bilang itu ke interest. Interest itu bunga, ya. Bunga yang ditambahkan dengan pokok itu menjadi cicilan. Kan gitu. Itu yang harus dipahami oleh rekan-rekan. Jadi ketika kita mencermati komponen-komponen di dalam cash in dan cash out itu harus dicermati apakah itu one direct atau two way ya, two way direct ya. Jadi bisa satu arah, bisa dua arah. Kalau satu arah tidak jadi masalah, mungkin di cash in-nya saja atau di cash out-nya saja. Tetapi ketika two way direct, maka kita harus mencermati ketika ada cash in harus diimbangi dengan cash out. Loan dari bank itu cash in, ya, di dalam struktur pembiayaan. Tetapi di balik itu ada cash out yang harus dikeluarkan, ya, sebagai counter prestasi dari loan yang diperoleh. Itu satu. Itu yang harus dicermati seperti itu. Kalau tidak nanti keliru. Jadi hanya cash in saja masuk, padahal harus ada komponen cash out yang harus dikeluarkan. Contoh lain yang investment, saya lagi-lagi mengingatkan rekan-rekan. Investment itu kan cash in dari orang lain yang berinvestasi dengan kesepakatan-kesepakatan kontraktual tertentu, itu kan masuk sebagai cash in. Ya. Nah, di balik cash in itu ada cash out yang harus dikeluarkan sebagai counter prestasi namanya. Ya, dalam bentuk apa yang saya pernah jelaskan, dividen, ya, dividen of investment yang harus dikeluarkan. Nah, sehingga balance antara uang yang masuk dengan uang yang keluar. Nah, itu salah satu catatan penting rekan-rekan yang saya katakan tadi, ya. Pertama adalah rekan-rekan tidak salah posting, ya. Kemudian rekan-rekan harus rekan-rekan harus mengidentifikasi, ya, harus mengidentifikasi apakah itu one way atau two way, gitu ya, one direction atau two direction, gitu ya. Jadi bisa dicek ke situ. Kemudian yang ketiga rekan-rekan, ini yang perlu saya luruskan tadi. Sansan yang menyampaikan sederhana saja ngitung-ngitung begitu. Ini yang di aspek analisis finansial nih. Di aspek analisis finansial, rekan-rekan di situ sebaiknya memasukkan rumus, ya, di masing-masing parameternya, ya. Memasukkan rumus profit, profitabilitas, rentabilitas, kemudian benefit BCR, ya, benefit cost ratio, mungkin RCR, mungkin payback period, mungkin break even point, mungkin HPP, ya kan? Nah, itu ditulis rumusnya di situ, kemudian rumusnya ini di-link, ya, di-link dengan komponen-komponen cash in dan cash out-nya secara langsung. Jadi saya tidak mau rekan menganalisis manual, ya, secara manual. Saya mau rekan-rekan ngerti cara melakukan analisis finansial, di mana di situ ada rumusnya. Rumusnya ini nge-link secara otomatis pada database. Database-nya itu yang saya katakan di cash in dan cash out-nya. Kan ada komponennya di situ. Nah, jadi maksud saya kemampuan ini nanti akan memudahkan Anda dalam bekerja. Kalau sudah bisa membuat rumus-rumus, bisa nge-link dengan database, maka Anda tinggal nyantai saja, duduk manis. Kalaupun ada perubahan, maka Anda hanya tinggal melakukan revisi terhadap database saja. Misalkan di situ ada bertambah, ganti, ya, misalkan angkanya, ada pengurangan, ganti angkanya. Otomatis nanti hasilnya itu, ya,
akan keluar. Jadi Anda tidak perlu repot-repot lagi ngitung analisis finansial, ya kan, ngitung satu persatu dan sebagainya. Mending kalau 1-2 parameter, tapi kalau banyak parameter, nah itu yang jadi masalah, ya. Jadi harus selalu diupayakan untuk dibuat ngeling ya. Jadi dari rumus ngeling ke database. Jadi Anda tinggal entry saja di database. Nah, itu catatan penting rekan-rekan, bahwa di dalam penyusunan cash flow ini rekan-rekan harus memiliki kemampuan menyusun cash flow secara otomatis. Ya, secara otomatis. Saya tidak mau Anda hanya menguasai secara manual. Nah, itu di analisis finansial. Kalau di net benefit, di incremental net benefit, ya cash flow, ya kan sederhana sebetulnya. Jadi Anda hanya tinggal melihat aliran dari waktu ke waktu, ya kan, apakah increasing atau decreasing, apakah statusnya nanti surplus atau defisit, kan tinggal itu saja, ya. Tapi tetap itu juga kan dibuat rumus ngeling terhadap cash in dan cash out-nya, gitu. Nah, yang harus menjadi perhatian pokok yang tadi saya katakan, di rumus-rumus investasi itu, di situ dibuat rumusnya oleh Anda, ya, kemudian si hasilnya ini dibuat secara otomatis, ya. Jadi ngeling dengan database. Nah, itu catatan penting rekan-rekan ya, di dalam penyusunan cash flow. Nah, kasus detailnya nampaknya kalau sekarang pasti akan terputus ini, ya, karena kita akan halal bihalal. Jadi kasus detailnya kita akan masuk di minggu depan aja ya, di minggu depan saja supaya tuntas. Nah, nanti rekan-rekan mohon diperhatikan karena pertemuan kita tinggal 2, kalau minggu depan tinggal 3, nanti minggu depan tinggal 2. Tugasnya rekan-rekan, tugas manajemen cash flow menurut kasusnya disiapkan ya, silahkan disusun, kemudian menyesuaikan dengan kasus-kasus yang ada. Ya, itu jangan lupa nih, saya mengingatkan dari awal supaya tidak ada lagi yang bertanya ya. Kayak kemarin saya kan jadi males kalau sudah dijelaskan masih bertanya lagi, padahal dalam beberapa kesempatan sudah saya beritahu ya, sampai saya tanya sudah jelas belum, sudah clear belum gitu. Kalau sudah clear ya sudah gitu ya. Jadi mohon dicamkan dengan baik, sehingga dari sekarang Anda harus sudah prepare ya, membuat tugas ya, tugas untuk manajemen cash flow. Kasusnya yang sederhana aja tetapi lengkapnya, yang maksud saya cash in-nya ada di situ. Contoh cash flow yang dari saya yang Excel itu ya, cash in, cash out, kemudian impact analisis finansialnya, kemudian incremental net benefit, cash flow-nya gitu. Tapi nanti saya akan ngecek rumusnya. Jadi Anda petakan dulu kan dari periode 1 sampai seterusnya. Mungkin bisa periodenya itu bisa satuan hari ya, bisa satuan minggu, bisa satuan bulan, bisa satuan tahun, silahkan, terserah ya. Terserah Anda prefernya yang mana, apakah harian, mingguan, bulanan, tahunan, silahkan ya. Anda nanti akan membuat atau memetakan ya, tentu nanti dengan asumsi-asumsi rekan-rekan ya, asumsi-asumsi misalkan begini, investasi tentu tidak tiap hari kalau satuannya hari ya, mungkin investasinya dalam satuan mungkin tahunan, satu tahun sekali misalkan investasi, sehingga nanti kalau investasinya ya jangan tiap hari diisi, jangan tiap bulan diisi, maka tiap tahun diisi misalkan gitu ya. Ke perbankan mungkin per berapa tahun, misalkan Anda prefernya mau 2 tahun, mau 3 tahun, 5 tahun, silahkan ya. Kemudian nanti biaya operasionalnya silahkan dipetakan ya. Kalau yang daily mungkin silahkan dipetakan tiap hari untuk operasionalnya, tapi harus masuk akal juga.
Jangan sampai misalkan biaya operasional yang tidak tiap hari Anda masukkan tiap hari. Nanti membengkak sendiri biayanya. Ya. Mungkin bisa saja nanti saya membuka forum untuk Anda bertanya ya, sehingga penyusunan cash flow-nya ini bisa disusun dengan baik. Gitu ya. Mungkin minggu depan kita belak-belakan gitu ya. Anda yang sudah mempersiapkan misalkan cash flow-nya, silakan ditanyakan. Kita cek and recheck ya, cek and recheck. Jadi nanti hasilnya dalam bentuk soft file, kemudian saya akan ngecek bagaimana cara Anda mengelingkan ya dari masing-masing komponen ke komponen lain. Misalkan saya ngecek nanti dari parameter finansial dengan database, misalkan ya. Kemudian incremental net benefitnya saya cek juga, gitu ya. Apakah sudah otomatis belum, gitu ya. Kemudian nanti di cash in cash out-nya, kalau itu mungkin gampang ya, dari masing-masing komponen di cash in-nya, apakah di totalnya misalkan ya, di totalnya apakah sudah dibuat secara otomatis atau belum. Saya ngecek itunya saja ya. Itu barangkali kemampuan ya yang harus Anda kuasai di dalam penyusunan cash flow ya, dan ini sangat penting sekali. Saya garis bawahi, sangat penting sekali bagi Anda nanti pada saat Anda bekerja. Oke, itu penjelasan dari saya. Jadi saya berulang-ulang mengingatkan supaya Anda tidak keliru di dalam menyusun cash flow. Ya, ya alhamdulillah kalau Anda merasa sederhana Pak, ngerti gitu. Tapi jangan lupa ya, ada kasus-kasus yang tidak sesederhana yang Anda bayangkan gitu. Ya, nanti ada kasus-kasus tertentu. Termasuk nanti ada trik-trik ya. Trik-trik yang dapat kita lakukan ya berkaitan dengan teks gitu ya. Kan kadang-kala begini, si pendapatan dari kantor ini bisa saja surplus ya, tetapi barangkali tidak cukup ya, tidak cukup untuk mengcover kebutuhan salary, gaji misalkan gitu ya, gaji dari karyawan. Sehingga kalau Anda misalkan langsung saja ke teksnya gitu ya, dikeluarkan bagus sih dari sudut pandang negara, bagus. Tetapi bisa jadi itu belum bisa menjamin bahwa usaha atau perusahaan Anda ini bisa berkelanjutan. Karena apa? Karena Anda tidak melakukan saving gitu, mungkin di awal-awal ya. Sehingga ada trik-trik yang harus dipahami. Bagaimana caranya kita melakukan manajemen berkaitan dengan pajak misalkan ya. Jadi ada istilah nanti dinihilkan, dinolkan. Nah itu kan tidak mudah, ada trik-trik tertentu nanti di pajak itu dinihilkan supaya sebagian dari pendapatan itu bisa dialokasikan bagi stabilitas perusahaan. Negara juga biasanya ada semacam keringanan-keringanan ya, tidak harus gitu ya, apalagi bagi usaha-usaha UMKM ya, tidak harus dalam tahap-tahap awal itu dilakukan ya. Paling yang dapat dilakukan hanya sekedar pelaporan gitu. Nanti kalau sudah layak ya, layak untuk bisa ditarik pajaknya, maka biasanya disarankan tahap pertama, tahap keduanya diwajibkan untuk mengeluarkan pajak. Nah, itu kira-kira rekan-rekan penjelasan saya, remind saya ke rekan-rekan supaya rekan-rekan tidak keliru di dalam memahami apa itu ya, penyusunan cash flow ini ya, menurut posnya yang benar dan menurut rumus-rumusnya yang terkait langsung dengan database. Itu maksud saya. Mengingatkan saja ya San ya, supaya tidak mengentengkan gitu ya. Iya Itu, baik Pak. Oke. Ya, saya juga nggak mengentengkan gitu, tapi kan kalau misalkan yang kasus kan emang pasti apa namanya tricky lah buat kita ngertiin gitu. Tapi kalau yang kemarin itu kan saya masih paham gitu. Tapi kalau buat kasusnya itu
saya belum tahu, dan kemungkinan tuh kayak lebih tricky lah buat kita masukin ke akun-akunnya yang mana yang benar gitu, Pak. Seperti Oke. itu. Oke, jadi kalau yang kemarin dipahami, alhamdulillah ya, saya memang memberikan contoh-contoh atau metode-metode penyusunan yang di awal-awal ini yang sederhana aja ya, yang mudah dipahami. Maksudnya supaya fundamental ilmunya itu ya dipahami dulu gitu ya, kerangka berpikirnya udah bener gitu. Itu di awal-awal kira-kira seperti itu, sehingga di pemikiran Anda alhamdulillah bisa dipahami yang kemarin gitu ya, karena masih sederhana gitu. Itu saya senang ya, tapi kita akan tingkatkan ya, lebih advance lagi gitu ya, lebih advance lagi ilmunya. Mungkin kita bahas aja nanti di minggu depan kasusnya, termasuk saya membuka kesempatan Anda ya, kalau misalkan Anda mau buka perusahaan ya, katakanlah planning gitu ya, kemudian Anda mempunyai profil teknisnya, misalkan rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, kita bantu nanti posting ya di cash flow-nya, di manajemen cash flow-nya gitu ya. Sehingga Anda akan mendapat gambaran yang lebih jelas lagi ya. Bolehlah, saya bilang kan silahkan Anda ngelamun dulu ya, ngelamun untuk jadi bos gitu ya, dengan cara membuat planning. Nanti saya bantu arahkan setidaknya untuk manajemen cash flow gitu ya San ya. Oke, makasih kalau sudah paham. Saya buka kesempatan yang kedua, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Jangan lupa absen ya, diisi. Bapak, saya izin untuk bertanya. Silakan Rani. Ya baik, terima kasih Pak. Terkait tadi di cash flow itu kan ada dividend. Itu kan kalau misalnya pembagian gitu ya Pak, uang ke penanam saham gitu. Itu tuh kalau misalnya pembagiannya gitu itu diambilnya gitu dari uang yang pendapatan yang kotor atau udah yang bersih gitu ya Pak. Terus yang kedua itu terkait agak melenceng ke analisis finansial Pak. Kalau misalnya analisis finansial itu idealnya dilakukan ke perusahaan yang udah berumur berapa gitu kan Pak. Kalau misalnya awal-awal mungkin karena bagus itu strategi pemasarannya atau apa gitu, bagus di konsumen, nanti kan banyak pendapatan gitu ya Pak. Dan untuk kedepannya kita kan nggak tahu gitu gimana konsumennya gitu, bisa juga jadi menurun gitu pendapatannya. Jadi yang idealnya itu dilakukan pada tahun berapa gitu ya Pak. Terima kasih. Oke. Udah Rani ya, oke. Jadi yang pertama saya ingin jawab dividen dari kata dasarnya dulu, divide. Divide itu bagi, mungkin dalam bahasa gampangnya bagi hasil. Jadi dari kata dasar divide ya, dividen lah, bahasa Indonesia kan dividen aja. Bagi hasil, maksudnya bagi hasil dari uang yang diinvestasikan. Nah, berapa besarnya itu sesuai dengan kontraktual yang disepakati antara pemodal ya, investor yang punya duit gitu ya, dengan pihak perusahaan ini yang butuhkan duit gitu. Biasanya disepakati, oke, misalkan dari pihak investor, saya mau bantu Anda 1 miliar ya, bunganya per tahunnya misal bunganya ya sama sih, bunganya interest namanya, cuma cuma istilahnya bagi mereka kan dividen. Misalkan begini, saya mau setahunnya 5% misalkan gitu ya, 5% kan dari 1 miliar lumayan ya. Nah, misalkan kesepakatannya 5%, maka kesepakatan itu menjadi catatan pihak perusahaan bahwa 5% itu harus dikeluarkan tiap tahun bagi si pemodal sendiri ya, 5% ya. Sehingga dalam manajemennya kita akan berupaya supaya returnnya
ya supaya pendapatan perusahaan ini bisa mengcover seluruh kebutuhan operasional, kemudian bunga ke bank, ya, kemudian bunga ke pihak dividen, ke investor atau dividen gitu ya. Nah itu harus dihitung dengan cermat, sehingga betapa pentingnya membuat perencanaan. Nah, jadi itu khusus untuk investor namanya dividen bagi hasil. Jadi bagi hasil itu sudah disepakati. Nah, dari mana dividen itu diambil? Ya tentu saja dari keuntungan, ya, dari profit. Nah, profit yang mana? Profit ini sebetulnya kan saya sudah menjelaskan, ada yang bruto, ya, ada yang bruto, ya, ada juga yang neto. Ya, bruto itu kasar, kalau neto itu kan sudah bersih, ya. Kalau kasar itu kan belum dikeluarin, ya, belum dikeluarin gitulah. Nah, kalau bersih itu artinya sudah dikurangin, sudah dikeluarin, ya, komponen-komponen pengurangnya, ya. Misalkan begini, keuntungan. Keuntungan ini kan rumusnya dari benefit kurang cost, ya. Artinya keuntungan ini sudah dikurangi cost-nya, udah, ya, maksudnya cost operasional udah dikeluarin. Nah, apakah itu neto? Belum. Nah, karena harus dikurangi lagi pengeluaran lain. Pengeluaran lainnya apa? Misalkan yang tadi interest, ya, interest ke pihak perbankan harus dikeluarkan. Kemudian dividen harus dikeluarkan. Mungkin ada retribusi, ya. Mungkin ada pajak. Nah, nanti mungkin kalau Anda belajar lebih lanjut, ada yang namanya EIAT, Earning After Interest and Tax. Jadi pendapatan setelah dikurangi bunga dan pajak. Ya, ada pendapatan setelah dikurangi pajak, ada pendapatan setelah dikurangi bunga. Nah, kalau yang bersih ini EIAT namanya, Earning After Tax and Interest. Bisa ETI, bisa EIAT, sama lah, ya. Nah, jadi sudah dikeluarkan pokoknya semua komponen. Nah, itu baru benar-benar bersih, neto, ya. Jadi prinsipnya nanti dividen ini dikurangkan, ya, tentu saja dikurangkan dari keuntungan, ya, dari keuntungan. Kalau dalam manajemen finansial namanya earning, ya, earning samalah profit. Masalah ini aja, masalah kebiasaan mereka menggunakan. Jadi harus dikurangkan dari pendapatan, dari keuntungan bersih. Dari situ, karena semua yang diharapkan itu bersih semua, nggak ada lagi faktor-faktor biaya yang harus dikeluarkan. Itu ya penjelasan yang pertama mengenai dividen. Sekali lagi, dividen ini ada cash in-nya dan ada cash out-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hampir lupa saya. Yang kedua itu pertanyaannya kasus, ya. Kasus apakah dilakukan pada perusahaan yang baru mulai, ya, ataukah pada perusahaan yang sudah berjalan. Nah, rekan-rekan begini, analisis finansial ini dapat dilakukan pada saat awal dan akhir kegiatan. Analisis finansial pada awal namanya planning, perencanaan. Dengan analisis finansial ini kita bisa mengestimasi apakah perusahaan ini prospektif atau tidak. Itu di tahap awal. Ya, tetapi data-data yang kita gunakan masih data-data asumsi, masih data-data perkiraan-perkiraan, walaupun perkiraan ini diupayakan untuk mendekati angka-angka sesungguhnya, gitu ya. Di planning kan biasanya begitu, bukan angka yang real, tetapi angka-angka hipotetis namanya, ya, angka-angka hipotetis di situ, angka-angka asumsi-asumsi, ya, angka-angka perakiraan-perakiraan, tetapi diupayakan bahwa angka-angkanya ini
mendekati angka-angka yang real, yang sesungguhnya ada di lapangan. Misalkan begini, kalau harga pakan misalkan 1 kilo gitu ya, katakanlah 22.000. Ya mendekati itulah. Kalau itu kan bisa disurvei ya. Jadi kita bisa survei harga dulu. Oh, harga pakan sekian, upah tenaga kerja sekian. Survei dulu, kita tanya-tanya dulu ya. Kemudian misalkan suku bunga bank, kita bisa mengidentifikasi. Kemudian yang lain-lainnya bisa nanya, ya harga jari, misalkan gitu ya. Kemudian harga fiber, itu kan bisa nanya. Jadi kita berbasis kepada data-data yang tersedia di market. Itu planning namanya. Nah, dengan demikian diharapkan nanti angka-angkanya ini mendekati angka yang real yang ada di market. Itu yang pertama. Kemudian kalau analisis finansial ini dilakukan di akhir kegiatan, itu namanya evaluasi. Ya, evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan. Maksudnya kinerja perusahaan. Dari mulai dia nol ya, start usaha itu sampai kemudian kegiatan itu selesai. Nah, evaluasi ini kan sudah berbasis pada data yang real, data yang sesungguhnya. Ya, bukan hipotetik lagi, bukan. Tapi data yang sesungguhnya. Sehingga dari situ kita akan benar-benar tahu bagaimana profil and performance dari perusahaan sesungguhnya. Sehingga bisa dijadikan dasar kita to evaluate and to measure. Ya, untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja. Nah, dari evaluate and measure ini diharapkan nanti akan menjadi masukan, input di dalam perencanaan ya, dan kegiatan atau pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang. Nah, jadi rekan-rekan harus membiasakan diri membuat analisis finansial itu, baik untuk perusahaan yang baru dibuka, startup seperti itu harus itu ya. Nah, atau bagi perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan, wajib. Jadi zaman sekarang ini kan penting banget. Karena apa? Karena misalkan nanti kaitannya kita dengan loan bank. Kita nggak punya modal mengajukan permodalan ke pihak perbankan, ada loan bank. Ketika diajukan ke perbankan, kalau kita sudah bisa menyusun analisis finansialnya, maka akan memudahkan pihak perbankan sekaligus meyakinkan pihak perbankan bahwa kita ngerti tentang cara menyusun analisis finansial, sehingga akan tumbuh trust ya. Akan tumbuh kepercayaan. Oh, ini dikelola dengan profesional gitu, karena dari proposal yang diajukannya itu ada cash flow-nya, gitu ya, ada analisis finansialnya gitu ya, kira-kira seperti itu. Sehingga kalau sudah tumbuh trust, maka akan menjadi faktor pelancar untuk mendapatkan permodalan. Gitu ya. Sekarang kan zaman modern, jadi manajemen itu tidak lagi konvensional, tidak lagi tradisional, jadi harus sudah lebih advance lagi. Ya, itu kira-kira ya penjelasannya, Rani ya. Bisa dipahami nggak? Iya baik Pak, dapat dipahami sekali. Terima kasih banyak Bapak. Oke, sama-sama. Masih ada nggak? Saya Pak, izin bertanya lagi Pak. Oke, silakan. Ini sambil nunggu yang lain ya. Sambil nunggu yang lain. Ya, silakan. Yang Bapak maksud database itu dalam penyusunan yang Excel itu cash in sama cash out yang di atasnya, atau data dari lain aplikasi atau lain channel gitu Pak. Kan kalau misalkan kita invest di stok gitu kan bisa dibuat otomatis Pak antara Excel dengan Google tuh, jadinya misalkan untuk harga hari ini itu per lotnya itu misalkan 30.000, jadinya setiap ada fluktuasi itu bisa langsung otomatis terganti gitu Pak.
atau cuman masukin database itu cash in sama cash out yang di atasnya, habis itu nanti berpengaruh ke financial evaluation sama incrementalnya gitu Pak. Habis itu buat pertanyaan yang kedua itu yang tugas itu maksud apa, kita itu ngebuat sendiri angka-angkanya tapi masih logik atau gimana ya Pak? Tugas yang tadi Bapak bilang manajemen finansial itu. Oke, itu aja. Iya Pak, itu aja dulu Pak. Oke. Baru kepikiran itu. Oke, San, saya rekomendasikan ke kamu udah ngerintis perusahaan. Ya, kayaknya kamu ini pebisnis ini, calon pebisnis ya. Amin Pak, amin. Dari sekarang aja, dari sekarang nggak apa-apa, sebelum lulus harus sudah punya perusahaan. Saya dulu, saya masih mahasiswa aja sudah ini ya gitu. Nah, ini rintis dari sekarang perusahaan. Ya Pak, pengen. Tapi ilmu saya masih kurang Pak buat sambil jalan aja. Kekurangan ilmu kamu bisa tanya ke orang yang sudah paham ya. Itu saran saya. Nah, karena otak kamu ini berkaitan dengan perusahaan rada encer. Saya nebak aja nih, rada encer nih. Bagus ya, saya semangatin ya. Gitu. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan ya. Database ini begini, kan bertahap ya. Bertahap. Yang dimaksud dengan database saya betul tadi. Jadi di cash in dan cash out. Di cash in itu kan komponennya ada, ya kan? Di cash out juga komponennya ada. Nah, yang harus jadi perhatian lengkap di situ, cash in-nya harus lengkap, tidak ada satupun komponen yang terlewatkan. Gitu. Di cash out juga demikian, tidak ada satupun cash out, komponen cash out yang terlewatkan. Kemudian tadi logika yang one direction sama two direction itu. Jadi harus clear apakah di situ hanya one direction gitu ya, kayak lagu aja ya. Kemudian yang kedua two direction, itu yang harus dipahami betul. Itu database. Ya, itu yang dimaksud database. Nah, dari database itu nanti ngeling kan kemana-mana. Pertama, ngeling ke rumus-rumus analisis finansial, ya. Kemudian yang kedua, ngeling ke incremental net benefit cash flow. Nah, itu sederhananya begitu. Itu yang harus dikuasai, ya. Itu yang harus dikuasai database itu, kemudian ngeling. Nah, dalam perkembangannya yang lebih advance, kita bisa combine dengan aplikasi-aplikasi. Ya, kan bisa aja kita bermain stok, perusahaan bermain lagi di perusahaan. Kan zaman sekarang stock exchange-nya itu ya, banyak aplikasi-aplikasi. Nah, saya juga ingin menawarkan ke rekan-rekan, apakah rekan-rekan minat nggak gitu. Nanti kita coba undang ya pembicara ya, supaya kita bisa masuk ke dunia investasi di dunia maya, ya kan? Kan banyak sekarang itu yang 1 jam profit misalkan gitu ya. Kemudian ada yang itu waktunya macam-macam, ya kan? Ada yang pergerakan hariannya bisa dipantau naik turunnya investasi kita gitu ya. Ada yang biasanya $10, ya. $10, 100 juta itu start awal ya. Kemudian kita tidur aja, ada yang otomatis, jadi robotnya aja yang bekerja, kita tidur aja tahu-tahu besok uangnya udah nambah gitu ya. Kan sistem robotik itu, jadi mereka yang bekerja, yang mencari market ya, di mana di Amerika, di Eropa gitu, kitanya tidur gitu ya, naik gitu ya pendapatan kita, misalkan dari 100 juta itu bisa sebulan ya sekitar 3-4 juta itu nambah ya, ada yang 6 juta tergantung, sekarang memang lagi lesu ya seperti itu. Jadi Anda tinggal duduk aja, memang ada saatnya turun misalkan ya, karena apa, prospek perusahaannya lagi jatuh misalkan di pasar modal. Tapi umumnya sih ya ada kecenderungan meningkat penghasilannya.
Nah, justru saya ingin mencoba menawarkan nanti pada rekan-rekan, kayaknya pas kalau kita mulai pada saat kuliah ya, Anda kuliah, saya introduksikan yang seperti itu ya. Kemudian kita kaji juga halal haramnya ya. Gitu. Sebab yang jadi kendala saya diantaranya itu bagaimana status halal dan haramnya. Ya percuma aja kalau menurut saya nanti kita bermain di situ tapi statusnya haram gitu. Sama aja dengan riba misalkan gitu. Nanti kita tanya juga ke MUI kira-kira seperti apa ya mengenai status halal haramnya. Jadi jangan asal main ya. Jangan asal main saham tapi lihat halal haramnya biar barokah gitu maksud saya. Itu tawaran saya ya. Tawaran saya. Rasanya sudah dijawab ya, Sansan ya. Oh, oke. Yang kedua tugas ya. Ya baik Pak. Yang kedua tugasnya begini, rekan-rekan, ini kan masih belajar ya, masih belajar. Silahkan rekan-rekan carilah ya, cari dari kasus-kasus yang ada. Misalkan kegiatan penangkapan boleh, ya, kegiatan budidaya berbagai macam jenis komoditas dan teknologi, ya silahkan dipilih mana yang prefer. Tapi saran saya yang lebih modern, mungkin di budidaya bisa jadi tambak tambak udang misalkan, ya. Mungkin KJA itu dipilih yang bagus-bagus, yang prospektif, jangan yang kecil. Misalkan budidaya pembenihan kecil-kecilan itu tidak ini deh kalau menurut saya, tidak prospektif gitu ya. Jadi mendingan yang modern-modern saja, yang sifatnya perusahaan ya, bukan usaha kecil, perusahaan-perusahaan lah. Setidaknya ya perusahaan kecil boleh tapi jangan usaha kecil ya. Perusahaan-perusahaan deh cari. Jadi kenapa Anda tinggal ngambil saja? Ini dimaksudkan kan awal-awal Anda mungkin belum ngerti ya. Misalkan kalau tebar benih sekian itu berapa nanti kira-kira outputnya, kan nggak ngerti di awal-awal ya. Anda kan baru belajar. Jadi saran saya sih cari aja di literatur ya. Kalau tebar benih misalkan ditambak luasan 1 hektar ya, sistem monokultur misalkan ya sekian, kebutuhan pakan sekian, mungkin ada biaya pengolahan lahan dulu gitu ya, kemudian biaya alat-alat, investasi segala macam gitu, pokoknya Anda pelajari dari situ. Nah kemudian Anda masukkan ke dalam cash in dan cash outnya termasuk modal. Diupayakan begini, walaupun misalkan tenaga kerja keluarga tidak diperhitungkan dalam analisis, tapi dalam cash flow ini saya sarankan untuk dimasukkan, selalu dihitung. Bunga pinjaman selalu dihitung. Pakai skenario-skenario yang ada bunga pinjaman gitu ya, investor. Yang modern deh, jangan yang sederhana-sederhana begitu. Nanti tidak ada manfaat, bukan tidak ada manfaatnya, sedikit manfaatnya ke pemahaman Anda berkaitan dengan manajemen cash flow. Nah, jadi kalau tahap pertama sih saran saya adalah dari kasus-kasus yang ada. Kecuali kalau sudah advance, ya sudah pakar, saya tidak merasa bisa ya, tapi ya minimal saya ngerti lah ya. Minimal saya ngerti misalkan di perikanannya, di kelautannya, wisatanya, ngerti teknisnya itu sehingga saya pede aja untuk bisa ngeplot ya di cash in cash outnya dengan benar. Nah, saya pede aja seperti itu gitu ya. Dan bagi Anda yang baru mulai mungkin akan banyak errornya, akan banyak salahnya. Jadi saran saya jangan yang hipotetik, ambil saja dari kasus-kasus existing ya. Mungkin begini rekan-rekan, mungkin pada Anda mencarinya mendapatkan informasi mengenai keragaman teknisnya saja. Bisa jadi seperti itu, hanya satu kali atau satu periode misalkan ya. Nah, Anda pasti akan mengalami kesulitan pada saat memetakan ya ke dalam periode-periode berikutnya, ke dalam hari berikutnya, ke dalam minggu berikutnya, ke dalam bulan dan sebagainya. Silahkan nanti Anda komunikasikan dengan saya ya. Silahkan bagaimana cara ngeplotnya.
gitu ya. Cara ngupload maksudnya di waktu-waktu yang akan datang. Ya kan biasanya cuma satu data itu mereka punya. Ya kan misalkan kalau satu musim tanam udah satu musim tanam. Belum pernah biasanya atau nggak pernah dipetakan sampai setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, jarang. Ya, jarang. Di perusahaan besar pun mungkin hanya beberapa tahun saja. Nah, kesulitan itu akan muncul pada saat Anda ingin memetakan, ya kan, dari existing data yang ada ke proyeksi-proyeksi di waktu-waktu selanjutnya. Ya, bisa di hari, bisa di minggu, bisa di bulan, mungkin di tahun. Nanti komunikasikan aja sehingga nanti tugas itu bukan hanya sekedar memenuhi tugas, tetapi menjadi ilmu, ya, menjadi pengetahuan, ya, dan pemahaman Anda yang baik dan benar, ya, pada saat membuat cash flow, dan itu akan bermanfaat pada saat nanti Anda bekerja. Itu San, bisa dipahami ya? Ya baik Pak, emang bener Pak, permasalahannya itu kemungkinan besar itu yang ada di Google itu pasti cuman satu periode aja gitu Pak. Saya ngebayangin kalau misalkan harus ngebuat untuk 30 periode misalkan untuk hariannya gitu. Jadi per bulan gitu 30 periode. Itu kan pasti lumayan susah juga gitu untuk cari referensi seperti itu. Tapi tadi udah Bapak jawab, berarti dari satu periode itu nanti kita bisa tanyakan ke Bapak seperti itu ya Pak? Oke, nah itu San yang saya bilang, ilmu yang saya berikan itu kan harus bertingkat, bertahap. Nggak boleh saya berikan langsung pada jurus pamuncaknya gitu. Puyeng nanti malkataikan ilmunya gitu ya. Jadi harus bertahap. Makanya saya introduksikan dari yang paling mudah meningkat gitu ya, kemudian mudah, kemudian agak sulit sedikit sampai yang lebih rumit gitu. Nah, pada saat yang rumit itulah nampaknya harus di-guide ya, harus dibimbing. Namanya juga guru. Makanya ilmu-ilmu yang dipelajari tanpa guru bisa menyesatkan. Gitu ya, nanti tanya aja lah diskusi ya. Jadi bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya sekedar mengumpulkan tugas, tapi itu dijadikan bekal ya, bekal buat rekan-rekan. Gitu ya, Son ya? Iya Pak, baik Pak. Ini untuk tugasnya ini kira-kira untuk kapan dan diskusinya itu kira-kira kapan juga ya Pak? Oke. Apakah di luar jam kelas atau di jam kelas? Oke. Mungkin gini, kan kalau pertama saya jawab dulu tugasnya kapan. UTS itu berbatas waktu. UAS sorry. Kalau UTS sih kemarin nyantai-nyantai aja, saya juga belum periksa itu ya. Jujur aja nggak apa-apa, orang ke UAS masih panjang. Tetapi pada saat UAS jangan salah ya, waktunya itu sangat terbatas ya. Itu hanya sehari 2 hari gitu ya, seminggu, paling lama seminggu itu. Setelah ujian itu nilai harus sudah masuk. Nah, kalau belum masuk juga nanti akan bermasalah. Ya, nilai itu tidak bisa saya upload. Ya, kalau tidak bisa saya upload maka Anda tidak ada nilainya. Kalaupun diurus rumit, nanti saya harus masuk ke SIAT. Nah, mengingat waktunya berbatas ya pada saat UAS, jadi komponen-komponen nilainya itu harus segera masuk. Jadi kalau setelah UAS konsentrasi saya, fokus saya ke memeriksa ujian akhir ya. Jadi yang 1 hari 2 hari itu untuk memeriksa ujian akhir saja, karena bukan hanya satu mata kuliah, kan banyak mata kuliah yang saya handle. Nah, untuk tugas-tugasnya itu sebaiknya diserahkan ya sebelum ujian akhir. Maksimalnya pada saat ujian akhir. Maksimalnya ini harus digarisbawahi. Maksimalnya pada saat ujian akhir itu nilai tugas itu sudah masuk. Kalau tidak, babak belur nanti saya memeriksa nilai, memeriksa soal ujian dan memberikan nilai.
Ya, jadi tugasnya itu maksimal pada saat UAS sudah masuk semua. Nah, Anda kan kuliah bukan hanya satu, banyak. Ya, jadi sebaiknya dikerjakan saja dari sekarang tugasnya. Ya, ya kalau selesai minggu depan, ya udah segera komunikasikan. Nanti kita cek and recheck. Anda kalau belum ngerti ya bertanyalah dari sekarang. Ya, boleh Anda menjadwalkan begini. Kalau semua kan beda-beda ininya ya, kasusnya. Mungkin saya tawarkan begini, yang kasusnya mirip-mirip deh. Ya, kasusnya mirip-mirip. Nah, udah kita nge-zoom. Ya, bikin linknya gitu. Yang mirip-mirip itu misalkan budidaya gitulah. Mungkin ada pengolahan gitu setidaknya. Ya, jadi yang grup budidaya silahkan nanti kita nge-link. Jangan nyambur sama yang lain, nanti tidak fokus. Kan ini sudah ke case ya. Nanti yang pengolahan, mungkin penangkapan, mungkin wisata bahari gitu. Nah, itu kita akan mengadakan pertemuan menurut kasusnya ya. Nah, mungkin seperti itu. Tapi kalau kemudian misalkan Pak, ini saya spesifik ini tentang tambak, yang tambak semua boleh. Mungkin yang satu tambak polikultur, ya, mungkin satu monokultur, ya, mungkin satu tambaknya yang balistik, gitu ya, yang kolam plastik itu misalkan. Mungkin tambaknya udang saja, misalkan tambaknya bandeng aja. Mungkin yang lain, mungkin ikan hias satu grup, gitu maksud saya. Jadi nanti informasinya lebih spesifik. Nah itu mekanismenya saya serahkan saja pada Anda ya, pada rekan-rekan, supaya langsung benar, langsung spesifik bahasnya ya, tidak nyampur lagi, tidak umum lagi. Kalau umum apa bedanya dengan materi perkuliahan? Itu maksudnya. Oke, kayaknya itu ya jawabannya ya. Iya, baik Pak. Oke, kalau sudah clear saya tanya ke yang lain. Sudah jelas belum? Silakan rekan-rekan. Wake up guys. Ayo nanya. Mana coba Tia, mana Tia? Tia monitor. Ya Pak. Mau nanya nggak Tia? Nanya, ngerti nggak? Jelas nggak? Cukup jelas Pak. Buat sekarang mah belum ada yang ingin ditanyakan Pak. Oke, alhamdulillah kalau jelas ya. Yang lain Dini Agustiani, gimana Dini? Oke, silakan. Ya, Pak. Nah, gimana Dini? Jelas? Jelas Pak, insya Allah. Insya Allah ya, disiapkan tugasnya dari sekarang ya. Ya, Pak. Oke, silakan. Saya tanya tadi Rani udah. Christina Juliana gimana? Monitor. Oke. Gimana, jelas Christina? Jelas Pak kalau sekarang. Oke, kalau sekarang ya. Rizky. Iya Pak. Rizky. Oke. Wah, suaranya ini baru bangun kayaknya nih. Serak-serak begitu. Sudah jelas Pak. Sudah jelas Rizky. Oke, tugasnya jelas ya. Jangan nanya-nanya lagi Pak. nanti. Oke. Siapa lagi nih? Yolanda. Jelas. Yolanda dari Lampung ya? Dari Pangandaran Pak. Oke, jelas ya. Ruby, mana Ruby? Ruby. Oke. Hadir ya, jelas? Oke. Udah saya ceknya pada hadir lah ya. Pada hadir. Jangan lupa sekali lagi tuh absennya diisi dulu ya sebelum saya close. Nanti sistemnya otomatis close sendiri. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan,
Izin, Mbak. Kita silakan mau tanya. Siapa nih siapa? Cendekia, Pak, biasa. Oke, stop. Ya. Ini berarti tugasnya termasuk yang ini ya, Pak, lumayan advance ya, Pak ya. Secara apa ya lumayan susah gitu ya berarti Pak. Jangan Yang dari Bapak ini. Bukan advance. Nah, kalau istilah advance saya setuju. Ya, tapi kalau istilah susah jangan. Jadi belum apa itu sudah jadi beban di pikiran Anda. Iya, maksudnya tingkatnya itu udah intermediate lah gitu, Pak. Oke, sudah advance ya, sudah intermediate boleh lah, bukan basic lagi gitu. Gak apa-apa, enjoy saja. Terus diniatkan, oh saya harus tahu untuk bekal saya, gitu ya. Jadi jangan yang ecek-ecek, saya bilang jangan yang terlalu sederhana. Nanti tidak ada manfaatnya, ya kurang manfaatnya gitu. Itu dinikmatin aja ya tugasnya ya. Gitu. Jadi oke, jadi saya berharap Anda keluar nanti minimal di manajer general affair malah oke lah ya gitu. Sudah bisa gitu. Saya jamin itu loh, kalau Anda sudah paham tentang manajemen cash flow ini, masuk ke jadi manajer general affair bisa lah. Bisa ya, tinggal kemampuan teknisnya, kemampuan Anda lobby kemampuan komunikasinya tinggal ditingkatkan. Oke ya. Kalau tidak, masih ada pertanyaan nggak? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan saja sampai di sini. Kan sebentar lagi kita akan masuk ke Jumetnya untuk halal bihalalnya. Terima kasih rekan-rekan sudah hadir di perkuliahan kita pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah buat kita semua, dan ilmunya bermanfaat ya bagi kita semua. Ya. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, perkuliahan ini saya tutup. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.